Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian yang kita cintai ini, Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan malam ini bertepatan malam Ahad tanggal 14 Jumadil Awal tahun 1435 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 15 Maret tahun 2014. Alhamdulillah, malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi yang ke-205 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang malam ini akan dibacakan oleh qori kita Ahmad Abdul Rahim. Kepada qori kita dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أولئك هم الوارثون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat surat Al-Quran yang telah dibacakan oleh qori kita tadi. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan qori kita tadi adalah merupakan qori di era tahun 70-an, masih nampak ya. Dan mudah-mudahan walaupun dengan suara ya agak serak-serak sedikit, tapi alhamdulillah ya, dari jalur musabaqah itu beliau masuk ke PTP 3 dan pensiun tahun 2011. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah pembacaan sholawat yang dipimpin oleh Al-Ustaz Iqbal Habibi. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala إبراهيم
Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Iqbal Habibie yang telah memimpin pembacaan selawat, dan semoga nanti kita semua di akhir mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita akan menampilkan dua narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama Tuan Guru kita Kiai Haji Oka Mas'ud yang akan membahas kajian fikih muamalah dengan topik jual beli. Kemudian nanti adalah Tuan Guru kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Zazid. Untuk selanjutnya kita serahkan corong ini kepada Tuan Guru kita narasumber yang pertama, dan mari sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, lipat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, terutama hidayahnya kepada kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang beriman. Kemudian kita ucapkan selawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita sebagai umatnya tentu sangat mengharapkan syafaat daripadanya di akhirat. Pada malam hari ini saya meneruskan saja masalah fikih muamalat ya. Sebenarnya ada saran ya, atau syarat-syarat supaya saya langsung membaca kitab ya. Baca kitab macam-macam di pengajian rumah lah, pengajian pesantren ya. Jadi kalau dulu saya ambil kitab yang macam-macam, kalau ini terpaksa begini. Yang saya baca ini kitab Fathul Mu'in. Pertimbangannya karena Fathul Mu'in itu kalau mau mencari ada terjemahannya. Fathul Mu'in itu ada terjemahannya. Ada sampai 4 jilid. Ini dari 1, dari 2, dari 3, dari 4. Dan muamalat ini masuk jilid ketiga. Jadi kalau mau mengikuti sungguh-sungguh betul-betul sehingga bisa jadi pedoman di rumah, carilah atau cari aja beli ya. Dipunyai kitab itu di toko kitab itu cukup banyak. Kami dulu pengajian dalam Manggis itu memang ada donatur yang belikan kitabnya. Waktu dibelikan kitabnya banyak orang aja. Sudah dapat kitab yang bawa kitab paling 10 orang lagi. Sampai di toko kitab Medan itu habis waktu itu. Dia pesan ke Jakarta. Siap dapat kitab, cabut di rumah. Karena baca di rumah aja. Padahal janji mengaji di situ ya. Paling-paling yang ada bawa kitab ada 10 orang lagi. Yang sudah dapat sebenarnya. Ya kalau sini tak ada yang beli sendiri. Jadi beli sendiri bertanggung jawab. Orang ada pengorbanan kan gitu. Kadang-kadang kita ini tanpa ada pengorbanan kita sepele. Begitu lah. Kitab dibelikan. Siapa saja daftarkan dikasih. Ya kalau beli sendiri kalau tak sepele kan. Karena hasil pengorbanannya sendiri ya. Nah, memang kalau ada syarat kitab itu kita bisa lihat di rumah, dia bisa datang saja. Dan kita tidak hanya namanya bertanggung jawab, itu yang bertanggung jawab. Tadi terpaksa saya ulang dari awal lagi. Ini nanti kalau mau cari kitab dari kitab Fathul Mu'in, terjemahannya saja. Kalau yang tak tahu bahasa Arabnya, yang kata bahasa Arabnya Fathul Mu'in ini kecil itu. Fathul Mu'in ini kecil itu aja dibeli nggak bisa ngikuti.
Kalau bagi terjemahannya, ada terjemahannya 4 jilid. Baiklah. Sebagaimana dulu sudah dibicarakan, fikih itu terbagi 4. Bagian pertama istilahnya ibadat. Ibadat itu sampai ke haji. Dari mulai sholat, zakat, puasa, haji. Nah, cuma sholat dengan rangkaiannya. Sholat perlu air. Dibaca rangkaian aturan air dalam Islam. Gitu kan? Nah, sudah siap itu, baru masuk muamalah. Muamalah adalah hubungan, kalau ibadat hubungan manusia dengan Allah, hubungan muamalah ini lebih banyak menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Biasanya muamalah itu diawali dengan bab jual beli. Kalau ibadat diawali dengan bab air atau bab bersuci. Nah, karena bersuci tak bisa pakai air, maka dibicarakan bab air, gitu ya. Nah, nanti baru munakahan hubungan manusia dengan manusia juga dalam arti ya pernikahan. Habis itu baru jinayat. Jinayat itu aturan-aturan dalam Islam untuk pelaku-pelaku kejahatan, hukuman-hukuman untuk pelaku kejahatan, kemudian masalah memutuskan perkara, kehakiman dan sebagainya. Itulah fikih dalam Islam ya, menyangkut keempat-empat. Kita dimulai dari muamalah ya. Jadi saya baca ya. Dimulai dengan istilahnya babul bai'. Bab bai' itu artinya berjual beli. Jual beli. Kalau ada jual tak ada yang beli, tak laku itu kan. Ada beli tak ada yang jual, apa yang dibeli kan? Jadi maka jual beli ya. Itu jual beli dari dua pihak. Wa lughatan muqabalatu syai'in wa muqabalatu syai'in bi syai'in. Baik itu secara bahasa artinya adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu. Muqabalah termasuk menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Ini kalau kita ngaji kitab bahasa dari bahasa Arab itu ada dua, ada arti bahasanya, arti logatnya, ada arti istilahnya. Misalnya sholat. Sholat arti bahasanya apa? Arti bahasanya doa. Doa. Artinya itu kalimat sholat dipakai sebelum datang ajaran Islam, itu dipakai itu doa. Itu doa. Asal berdoa udah sholat gitu. Kemudian datang ajaran Islam, dipakai sholat dalam istilahnya itu dia perkataan, perbuatan yang tertentu, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itulah sholat. Jadi ketika bahasa syariat itu dipakai, sholat artinya bukan lagi doa. Beberapa perkataan, perbuatan tertentu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu ya. Walaupun arti asalnya doa, banyak juga dalam Al-Quran yang mengartikan sholat itu doa. Itu dalam arti bahasanya. Itu dalam bahasa Arab disebut as-sholatu lughatan. Sholat menurut bahasa itu. Kemudian sholat menurut istilah. Istilah itu setelah datang agama itu membuat istilah sholat itu bukan lagi asal berdoa sholat, tidak, tapi ada beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang tertentu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu namanya sholat, gitu ya. Ini jual beli juga, muqabalah, menghadapkan sesuatu, mendengar sesuatu, udah jual beli dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa. Tapi dalam istilah adalah wasyar'an muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsus. Menghadapkan suatu atau mempertukarkan suatu harta dengan satu harta atas jalan yang tertentu. Nah, itu jual beli. Jadi kalau jual beli tentu ada harta, tidak ada harta. Karena jual beli ini kalau kita menjual sesuatu yang sana membeli, maka jual beli itu kan ada harganya. Nah, ini ada benda yang diperjualbelikan. Ada harganya, itulah menghadapkan benda yang diperjualbelikan dengan harga yang ditentukan. Jadi itu namanya berjual beli. Berjual beli. Itu namanya jual beli. Ada nanti begini.
kita serahkan harta kita kepada dia tanpa ada bayaran. Itu misalnya hibah, sedekah, itu kan jual beli. Kita berikan harta kita tanpa ada lawahnya, tanpa ada pembayaran gitu ya. Jadi kalau jual beli mesti ada bendanya, ada bayarannya, gitu ya. Dan dapat ditambahkan lagi nanti ada itu. Jual beli ini berlaku untuk selama-lamanya. Tidak bisa kejualan ini sebulan ya. Habis sebulan enggak, itu bukan jual. Yang bisa pakai waktu itu menyewakan. Terus sewakan sama kau ini sebulan. Menyewakan bukan jual beli. Jual beli harus putus pindah pemilikan dari kita ke orang lain gitu ya. Dan ada imbalannya, ada bayarannya. Ya kalau misalnya kita berikan sesuatu sebagai katakanlah sebagai wajib korban namanya, kita sedekahkan sama dia, kita hibahkan sama dia, kita berikan, tapi tanpa imbalannya tidak ada kan? Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kalau wajib jual beli adalah ada imbalannya, itu kan sudah harga dari benda yang dijual belikan. Dan jual beli itu berlaku untuk selama-lamanya. Tidak bisa seorang mengatakan kejual sama kau setahun. Sudah setahun jadi bukan jual beli namanya itu. Jadi tidak sah jual beli itu. Nah, ya kalau jual beli itu tidak ada batas waktu, karena pindahlah pemilikan terhadap benda itu kepada pembeli ketika selesai jual beli itu, maka dia punyalah untuk selama-lamanya. Jadi tidak bisa ada nanti misalnya kan memilihkan kepada orang tanpa bayaran. Misalnya kita wasiatkan sama dia, itu bukan jual beli karena tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran. Kalau jual beli harus ada bayaran. Nah, kalau disedekahkan misalnya tidak ada bayaran. Jadi kalau jual beli ada bayarannya. Ada jual belinya. Mendahului sebelum baca, itu makanya jual beli itu harus ada penjualnya, ada pembelinya, ada benda yang diperjualbelikan, ada harga dari benda itu, kemudian ada persetujuannya. Persetujuannya itu namanya akad. Nah, itulah jual beli. Nah, jadi yang namanya tanpa bayaran tidak ada, bukan jual beli. Bukan jual beli. Ya, karena ya bisa saja entah sedekah, entah apa itu selesai, tapi bukan jual beli. Nah, jadi dalam takrif yang dikatakan tadi, menghadapkan sesuatu kepada sesuatu, harta dengan harta atas jalan yang tertentu, jalan yang ditentukan oleh agama. Jadi jual beli adalah salah satu syariat dari agama ini. Syariat dari agama Islam. Sebetulnya kalau kita penuhi semua ketentuan dalam agama dalam jual beli itu, kita telah menjalankan syariat agama ini. Kalau sekarang boleh katakan ini tertinggal, masa syariat agama sendiri kita tinggalkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita lakukan jual beli sebagaimana yang ditentukan diatur oleh agama, maka itu ada unsur pemahalannya di situ. Kita menjalankan syariat Islam kita tidak meninggalkan. Ini yang tak terasa sama kita ya. Tak terasa. Jadi sehingga diaturlah ya bagaimana berjual beli itu dalam Islam. Kemudian di sini dikatakan wal aslu fihi qabla al ijma'. Ayatun qawlihi ta'ala halallahu al-bay'. Wal aslu, asal itu dalil menjadi, asal menjadi. Asal pada jual beli itu sebelum ijma' adalah ayat Quran, ayat Allah, seperti firman Allah Ta'ala wa halallahu al-bay'a, Allah menghalalkan jual beli. Coba ini kalimatnya perlu diperhatikan. Asal padanya sebelum ijma' adalah ayat Quran. Asal dalil padanya sebelum ijma' ayat Quran. Kok begini misalnya?
begini, kalau kita kemukakan dalilnya ijma, itu lebih kuat dari kalau kita kemukakan ayat Quran. Mengapa begitu? Kalau kita kemukakan dalilnya Al-Quran, kemungkinan dalam ayat ini ada khilafiyahnya. Misalnya, bersentuh laki-laki perempuan yang bukan mahram batal wudu. Apa dalilnya? Allah mastubun nisa. Itu tidak ijma. Itu tidak ijma. Karena ada yang memahamkan la masa itu bukan menyentuh biasa. Nah, tapi kalau dikatakan ini sudah ijma, lebih kuat dari kalau dikemukakan ini ayat Quran. Karena dikemukakan ayat Quran, kemungkinan masih bisa terjadi khilaf memahamkan ayat itu. Tapi kalau sudah ijma ulama dalam hal itu, tidak ada yang boleh merubahnya lagi. Dalam ilmu survei dikatakan jahilul mujma' alaih kufur, mengingkari yang sudah ijma kafir. Itu maka dikatakan wal aslu fi qabla al ijma. Dalilnya sebelum ijma ayat Quran. Dia sudah ijma, dalilnya apa? Ijma. Cuma kadang-kadang kita belum memahami apa itu ijma itu masalahnya kan. Ijma itu. Nah, jadi ini secara ringkas saja ya. Ijma itu sesuatu. Kalau Imam Asy'ari membuat dan Mudawwi membuat ta'lim ini, ittifaq mujtahidil ummah pada wafati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asri ala ayyi amrin tarikh. Sepakatlah seluruh mujtahid dari umat ini, mujtahidil ummah, sesudah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sesuatu fi asri, dalam satu masa, ala ayyi amrin atas perkara apa saja. Apabila ada satu masalah, mujtahid ketika itu sepakat satu pendapat, maka dikatakan itu ijma. Ijma lah sudah. Nah, kalau sudah ijma, orang datang di belakang tidak boleh merubahnya lagi. Tidak sekarang ditinjau kembali, tidak ada oleh ijma. Kenapa? Tapi yang sepakat itu siapa? Mujtahidil ummah, orang mujtahid dari umat ini. Mujtahid itu siapa? Mujtahid itu orang yang memenuhi syarat untuk berikhtiar, itu aja lah, memenuhi syarat untuk berikhtiar. Jadi kita jangan ngaku-ngaku mujtahid ya, kalau tidak memenuhi syarat itu. Nanti itu banyak tentunya di masalah usul fikih ya. Nah, itu makanya ijma itu menjadi dasar hukum. Lebih kuat lagi ketika kita kemukakan ayat Quran. Kalau kita kemukakan ijma lebih kuat dari kita kemukakan ayat Quran. Kalau kita kemukakan ayat Quran, maka kemungkinan di dalam memahamkan ayat ini ada khilafnya. Misalnya tadi ya, kalau kita katakan menyentuh laki-laki, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram batal wudu. Dalilnya apa? Aula mastubun nisa. Tidak ijma. Dalam mazhab Hanafi tidak batal. Karena dia mengatakan lamastub artinya adalah bersetubuh. Nah, kita mengatakan lamasa artinya menyentuh biasa. Karena kita memahamkan menyentuh biasa itu karena satu kata-kata kalau bisa lagi diartikan arti hakikat, arti sebenarnya, tidak boleh diartikan arti majaz. Nah, dalam ilmu balaghah ada istilah itu, arti majaz itu ada karinah yang mani'atin an iradatil ma'nal asli. Ada karinah, ada tanda yang menunjukkan bukan arti asli dimaksudkan. Nah, sekarang menyentuh dia tidak menyentuh, tidak ada masalah kan? Maka menyentuhlah yang batal. Teman-teman Nabi beranggapan lamasa itu saling menyentuh, dia kan bersetubuh. Orang bersetubuh yang batal, yang bersentuh tidak. Nah, itu kan, itu tidak ijma. Jadi kalau kita mengatakan apa dalilnya bersentuhan batal, Allah mastubun nisa, itu masih ada khilaf. Nah, tapi kalau dalilnya ijma itu nggak ada khilaf lagi kan? Nah, mengingkari yang sudah ijma tak boleh. Mengingkari yang sudah ijma kafir. Karena kalau sudah ijma lah di semua mujtahid,
kita engkari itu namanya kita mengikut jalan bukan jalan orang Islam. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Ini jalan orang Islam. Nah, kita sih menyimpang dari itu. Maka kita tidak mengikut jalan orang Islam, ya jadi kafir pun mengingkari yang sudah itu. Itu makanya di sini apa dalilnya boleh jual beli? Dalilnya boleh jual beli sebelum ijma Quran. Artinya sesudah ijma, dalilnya ijma itu. Ijma itu supaya tahu, sepakatlah, sependapatlah semua mujtahid umat ini, umat Islam maksudnya, dalam satu masa atas perkara apa saja. Artinya dalam satu masa itu begini, satu masa itu artinya gini. Misalnya sahabat-sahabat Nabi sudah sepakat. Apakah generasi di belakang boleh merubah itu? Tidak boleh lagi. Karena satu masa sudah sepakat. Seandainya dapat diketahui sekarang ini, seluruh mujtahid di dunia ini menghukumkan ini boleh, misalnya orang generasi belakang tak boleh merubahnya. Seandainya, tapi sekarang tidak mungkin lagi. Tidak mungkin dapat diketahui. Yang tak mungkin dapat diketahui, ya. Bukan tidak mungkin ijma, tidak mungkin dapat diketahui. Itu makanya masa ijma juga sulit ini, bukan mudah, ya. Jadi kata mana tadi, dalil bolehnya jual beli sebelum ijma ulama adalah ayat Quran, seperti Allah katakan wa halallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Allah halalkan jual beli. Nah, jadi sepakatlah semua mujtahid bahwa bahwa halal jual beli sebelum ijma dari ayat Quran. Mengapa begitu? Kalau ayat Quran pertama kali dimuatkan masih ada kemungkinan ada perbedaan pendapat. Tapi ketika sudah tidak ada perbedaan pendapat ijma, maka itu pastilah itu tidak boleh diingkari lagi. Jadi dalilnya boleh jual beli. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Ujungnya wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Nah, kemudian wa akhbar. Itu tadi kan ayat, beberapa ayat Quran. Bukan hanya itu aja. Kemudian wa akhbar, beberapa hadis Nabi. Akhbar dikatakan juga untuk istilah hadis Nabi, ya. Kakhabaris berhadis, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya orang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul kasabi atyab? Usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab, faqala, yang mengatakan amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Amal apa namanya? Usaha yang paling baik adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur. Kita yang tahu haji mabrur kan? Ini baik mabrur. Jual beli yang mabrur. Ini tafsirkannya la ghishya fihi wa la khiyanah. Tidak ada tipuan dan tidak ada berkhianat kepadanya. Jadi Nabi mengatakan, ketika ditanya Nabi apalah usaha yang paling baik, Nabi mengatakan amal seorang laki dengan tangannya dan jual beli yang mabrur. Artinya jual beli yang tanpa tipuan dan tanpa khianat dalam jual beli. Nah, ini kan hadis ini menunjukkan jual beli itu boleh. Jual beli itu malah dianjurkan, kan? Ini dalil sebelum ijma. Ada ayat Qurannya, ada hadisnya. Jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh jual beli, itu mengingkari ijma, mengingkari Tuhan, mengingkari hadis Nabi, gitu. Tapi Nabi mengatakan usaha yang paling baik itu jual beli, tapi jangan ada tipunya. Bila rasyid, tanpa ada tipu daya, la rasyid wala khianah, tak ada berkhianat.
Ya, kalau misalnya 1 kilo 9 on, nah itu jual beli juga itu. Tapi jual beli tidak afdal, tidak itu loh, jual beli itu usaha yang baik. Malah usaha yang berdosa lagi itu. Dan khianat kan misalnya jual beli kan boleh istilah kita boleh utang. Sebetulnya jual beli utang itu kalau misalnya jual beli pembayarannya bertempo, itu utang itu. Kalau utang masalah khusus itu. Jual beli bertempo. Misalnya kita beli beras, misalnya 200.000 misalnya kan, pembayarannya bertempo. Nah, itu aja utang kita kan. Itu. Ya, tadi bayarnya itu pakai ada dia. Walaupun pembeli yang berkait ini, mungkin saja bisa saja penjual yang berkhianat. Ya. Jadi kalau jual belinya tanpa tipu daya, tanpa khianat, itulah usaha yang paling baik. Usaha paling baik, itulah. Jadi kalau Nabi mengatakan usaha paling baik, ya kalau tentang usaha paling baik ini, tadi mana pekerjaan seorang dengan tangannya, bertani itu juga itu. Pekerjaan dengan tangan yang menghasilkan dan sebagainya kan. Nah, kemudian tambah tadi Nabi itu lagi jual beli yang mabrur. Jadi kalau jual beli yang mabrur tadi. Jangan kita berkhianat, jangan ada tipuan. Itu jual beli kita akan jadi baik, jadi berkah dan sebagainya. Jadi berkah. Terus kan. Kemudian bagaimana baru sah jual beli itu? Jadi begini, supaya kita bisa menjadi ukuran apakah jual beli kita itu sah sebagai jual beli atau belum sah. Nah, itu perlu, karena ini adalah aturan agama kita. Karena kita dalam kehidupan ini tidak terlepas dari jual beli itu dan jual beli. Jadi hendaknya jual beli itu kita lakukan menurut aturan dari agama kita sendiri. Itu makanya ini ada aturan agama kita. Kalau ada istilah raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku ridho Islam agamaku, artinya apa? Aku ridho Islam itu yang mengatur dalam jual beli misalnya, mengatur dalam hal segala macam ibadah. Ya kalau yang tak ridho di kita itu kenapa dibilang raditu billahi rabba kan gitu, raditu bil islami dina. Jadi ini yang harus kita patuhi, harus kita lakukan sehingga jual beli kita itu paling tidaklah berkah istilahnya kan, berkah. Karena istilah berkah ini kadang-kadang ada orang penghasilannya banyak, tapi nampaknya tersia-sia, ada orang pas-pasan tapi berkah. Nah itulah yang sebetulnya mau dicari. Yang dikatakan atiyab tadi lebih baik itu kan begitu. Jangan jumlah pendapatannya. Kalau sekarang kan apa namanya? Kalau ada orang melamar, pertanyaan paling tidak kedua, pekerjaannya apa? Nah, itu kan. Nah, jual-jualan buah-buahan itu sama seperti itu ya. Yang laku kerjaannya apa? Bang gitu. Udah naik kan udah tahu bener tukang bang di masjid dia. Iya, dengar bang itu pikir artinya di bank. Banyak tukang bang di masjid. Nah, itu. Jadi kita mengingkari keberkahan itu. Sebetulnya kalau kadang-kadang berkah itu juga ada jelas yang itu kan. Dan lebih berkah lebih apa kan. Kalau Nabi mengatakan pekerjaan apa yang paling baik, al-qiyam. Nabi mengatakan itu baik mabrur, setiap jual beli yang mabrur, baik mabrur. Baik, sudah. Wa yasihul bai'u bi ijabin min al-baqi walau hazlan wa ma dalla ala tamli dilalatan zahirah tapi kutukan kasus. Dan sahnya jual beli dengan ada ijab. Kita yang mengenal ijab itu nikahan itu.
Takut. Jual beli juga itu ada ijab. Ya, masalahnya begini. Jual beli itu harus setuju dengan setuju. Ada antara ridho. Ya. Tentu ada harganya diridhoi orang ini, bendanya diridhoi. Bagaimana mengetahui ridho? Karena ridho itu perbuatan hati. Kan perbuatan hati, mana bisa terjangkau kita itu. Jadi harus ada ucapannya menyatakan ridho itu. Nah, itu maka ijab itu. Ijab dan kabul kan gitu kan. Nah, jadi memang jual beli itu sama-sama ridho, betul, sama-sama ridho. Kok tahu ridho dia? Tentu apabila diucapkannya ridho lah namanya kan. Jadi karena manusia tidak bisa menjangkau hatinya, maka mesti diucapkan. Walaupun katanya tadi sah jual beli dengan ijab dari penjual, walaupun macam seluruh dia, karena sudah diucapkan itu. Dengan diucapkan tahulah orang itu dia. Ketika pembeli mengatakan iya, pembeli misalnya, maka tahulah itu dia. Jadi itu. Kalau kita yang takut kita tak sah tuh nikahan itu. Nikah kan berlebihan mesti senapas. Mana mungkin kan mesti senapas? Ya coba orang yang sesak napas di mana mungkin dia senapas kan? Itu bukan senapas. Jangan diberhentikan, jangan diantara cakapnya itu ya. Itu di mana pada bapak kurang tas napas itu. Ya kalau sebenarnya mungkap di mana? Cuma mengapa ijab kabul itu perlu diucapkan? Karena keridhaan itu tidak bisa terjangkau kita, tidak bisa tahu kita. Tapi kalau sudah diucapkannya, dibuktikannya dengan karena begini. Dalam istilah bahasa Arab ada namanya innal kalama la fil fuad wa inna ma ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Kata-kata itu dalam hati kita. Dijadikan lidah untuk membuktikan apa yang dalam hati kita itu. Nah, kalau dalam hati mana yang tahu orang? Dalam hati itu belum bersuara namanya. Dalam hati kita belum bersuara itu. Tapi jangan dikatakan begitu kalau Tuhan ya. Walaupun kalau Tuhan tak bersuara bukan gitu. Kalau manusia sebelum dilahirkan belum berhuruf, belum bersuara. Nah, mana tahu orang? Ketika diucapkannya ju'ilal lisan 'alal fuadi dalilan. Dijadikan Allah lidah ini untuk membuktikan apa dalam hati kita. Dengan kata-kata kita lah dia, dengan kata-katanya kita tahu. Kalau diam-diam saja mana tahu. Nah, maka perlulah diucapkan walaupun sekedar berseluruh dia. Walau haslan itu bisa berseluruh. Nah, jadi dulu yang lewat saya bicarakan betulnya kan. Kalau jual beli tanpa mengucapkan itu ada istilahnya mu'aqah, saling memberikan gitu saja. Saling memberikan. Itu tidak dinamakan jual beli. Walaupun itu dikasih dulu sebelum dibaca ya. Secara hukum akhiratnya selesai itu, tidak dituntut. Tapi kita meninggalkan satu syariat Islam ya. Syariat dalam jual beli sudah kita tinggalkan. Nah, karena tadi apa yang dalam hatinya tidak dapat terjangkau kita, baru dapat terjangkau dengan diucapkannya baik penjual baik pembeli. Maka itulah mesti dalam jual beli syaratnya ada ijab dan kabul. Nah, ijab dan kabul. Ijab pernyataan dari penjual dia menjual, pernyataan pembeli dia membeli, dan harganya disepakati. Nah, kemudian jadi ijab itu dari penjual. Kalau nikah ijab dari wali. Kabul dari suami atau calon suami kan gitu kan. Nah, kalau jual beli dari penjual dan pembeli atau orang yang mewakili penjual atau mewakili pembeli. Ya kan tidak semua. Misalnya katakanlah kita mau beli Sisi Plaza lah sekarang ini,
bukan pemilik yang dijualnya itu. Itu tuh orang yang dikuasakan lah sama dia menjualnya itu. Dikuasakan kan macam yang penjual sudah itu. Nah, kita tidak bisa menjual yang tahu orang punya siapa pemilik, nggak bisa. Mesti penjual itu adalah pemilik atau orang yang diizinkan, diwakilkan pemilik untuk menjual itu. Ini begini, perlu kita ketahui jual beli adalah satu ajaran syariat Islam, supaya jual beli itu berlaku menurut syariat Islam. Itunya. Walaupun dalam keseharian kita sembarangan aja, tapi kita ketahui bahwa kita sudah meninggalkan satu syariat Islam dalam masalah jual beli. Nah, jadi kalau kita pikir banyak yang syariat Islam sudah ditinggalkan. Ya akhirnya Tuhan pun marah. Karena marah Tuhan itu bukanlah marah macam kita. Terjadi bencana terkait dengan tak terlepas dari itu. Ada syariat-syariat yang kita tinggalkan, tak kita pedulikan. Kita mengaku orang Islam, itu mesti harus kita perhatikan. Nah, jadi apa namanya? Jual beli harus dengan ijab dari penjual dan kabul dari pembeli. Ijabnya seperti katanya ini kabih tukar, seperti kujual kepadamu za bikada, ini dengan harga sekian, ini dengan harga sekian. Atau huwalaka bikada, kata inilah untuk ini untuk kau dengan harga sekian. Itu menjadi itu. Nah, ini untuk kau dengan harga sekian. Ya karena untuk kau kan kasihnya itu karena dengan harga sekian dengan sekian. Ya, kalau misalnya tidak pada harganya, udah aman kan? Aman saja, kasihnya namanya kan. Jadi apa saja kata-kata yang menunjukkan memilikkan kepada pembeli tadi sah. Apa saja yang menurut huruf kita kata-kata menunjukkan dia menjual itu sudah sah. Termasuk berjual kepadamu atau ini untukmu dengan harga sekian, itu sudah jadi. Kemudian di sini katanya wa malak tuka, aku milikkan sama kau ini dengan harga sekian. Ja'altuhu laka, aku jadikan ini milikmu dengan harga sekian. Innawa bil bai'ah, kalau dia meniatkan ini jual beli. Nah, sebetulnya itu ucapan ijabnya tidak sulit, bukan mesti terikat kepada satu kata aku menjual kepada, bukan. Apa saja kalimat yang maklum lah bahwa dia dijual dengan harga, kepada harga sekian ya, kalau pembeli ya betulnya dia kembali udah jadi dengan harga segitu itu. Nah, kalau tak harga segitu tak kasih di bawah itu kan. Jadi perlu yang saya tekankan di sini bahwa kalau kita tinggalkan aturan jual beli ini, kita meninggalkan aturan syariat agama kita. Bagaimana kita meninggalkan aturan syariat agama kita? Kita sering menganggap enteng hal-hal begini. Menganggap enteng hal begini karena udah sah, bukan soal itu soal tuntut di akhirat, soal lain ya. Kita itu meninggalkan satu syariat jual beli yang sudah diatur oleh agama. Namanya meninggalkan agama juga. Ya kita takut kalau tak sholat misalnya, itu kan syariat agama. Jual beli juga syariat agama, walaupun tidak separah sholat lah kan gitu ya. Nah, jadi ini bagaimanapun kita mulai, kita lakukanlah hal-hal seperti itu supaya jual beli kita itu, karena itulah sumber pemilikan kepada kita, dilakukan dengan sah sesuai dengan aturan syariat agama Islam. Ini kelihatannya sudah banyak diabaikan. Sering alasan orang berjual belinya bukan sama orang Islam, ya bukan sama orang Islam atau tidak Islam kan, tapi ada persetujuan itu. Bagaimana kita ketahui yang dalam hatinya tanpa diucapkan. Tidak mesti terikat ketat kali dengan kalimat yang memilihkan maupun jual, bukan begitu. Apa saja yang maksudnya memilihkan kepada kita dengan bayaran sekian, itulah jual beli. Nah, kemudian
tadi ijab wa qabul demikian dan qabul minal mustari walau hazilan. Pokoknya ada kemudian ada diterima, ada kabul. Kabul itu dengan ucapan menyatakan dia setuju atau diucapkannya, walaupun dia main berseluruh hazilan misah. Bahwa madalla ala tamalluk, dan apa saja yang menunjukkan dia memiliki itu, menerima pemilikan itu, seperti kastara itu, kubeli ada begini dengan harga sekian, wakabil itu aku terima, atau radhi itu aku ridho dengan ini dengan harga sekian, atau akhaz itu aku ambil, tamallak itu aku miliki, ada ini dengan sekian. Apa saja kalimatnya tidak masalah, asal maklumlah ini dia menerima menerima barang tadi dengan harga sekian. Ya, kalau misalnya tak sepakat di harganya kan repot itu kan repot kan. Nah, jadi prinsipnya dulu, mengapa mesti diucapkan? Karena Nabi mengatakan jual beli itu atas dasar saling ridho. Bagaimana kita mengetahui keridhaan orang? Karena keridhaan itu dalam hatinya. Keridhaan itu bisa diketahui dengan dilahirkannya dalam bentuk ucapan. Maka ijab kabul harus dengan ucapan. Walaupun hazlan, walaupun sekedar macam seluruh. Itulah. Jadi sekali lagi, bahwa mengapa ijab kabul itu mesti diucapkan, karena tidak cukup hanya dengan ridho saja. Betul, cukup dengan ridho. Dari mana kita ketahui dia ridho kalau tahu ucapannya? Nah, ridho itu adalah perbuatan hati manusia. Dalam hati siapa yang tahu kita apa yang diucapkannya, maka syaratnya diucapkan. Syaratnya diucapkan. Kita kadang-kadang begini, menganggap enteng ya. Menganggap enteng itu misalnya, udahlah. Ada yang bilang gini lagi, kalau belanja mau pesta ini, belanja itu sampai 100 macam. 100 macam. Tapi kita beginilah katanya kan, bagi yang mata mau gini. Nah, misalnya dia beli daging, beli daging ini 10 kilo harga sekian, beli bawang, bukan soal itu. Kalau sudah dikumpulkan semua, inilah dia harganya sekian, sekali ijabnya bisa gitu. Misalnya jual barang-barang ini harga sekian, udah dikumpulkan ini kan, beli ya, bukan bisa satu-satu. Ini mana mau orang lain ini ya katanya. Itu mungkin orang yang tak mau ya, tak mau. Tapi ingatlah bahwa itulah syariat Islam. Jangan sampai kita anggap enteng untuk meninggalkannya atau meninggalkannya. Walaupun dulu saya pernah katakan bahwa mu'athah itu benar dan itu, kalau itu memang masalahnya itu kita telah meninggalkan syariat jual beli, itu aja masalah. Hukumannya di akhirat kalau sudah itu tidak ada masalahnya itu. Tapi bukan hanya itu, kita tinggalkan satu syariat Islam. Bagaimana? Kita orang Islam. Akhirnya kita mungkin orang bilang gini, kalau di plaza-plaza itu kan nggak bercakap dagang orang. Iya betul, itu tidak jual beli. Itu namanya mu'athah, ya kan mu'athah. Nah, yang begitu itu di akhirat tak ada masalah lagi, maka itu tuh lagi. Nah, cuma kita telah meninggalkan satu syariat jual beli yang diatur agama kita itu ya. Itu ya. Ya tadi bagaimana halal tidak? Bukan soal halal tidak halal ini. Tapi kita tinggalkan syariat Islam dalam jual beli. Nah, kita sering mengatakan payah kali bro. Belum apa-apa udah bilang payah. Kan gitu kan? Belum apa-apa udah bilang payah. Jadi keberkahan itu di situ. Kita lakukan syariat Islam dalam hal itu. Ini masih banyak kali seperti ini kan. Apalagi nanti kita. Nah, terus sekali itu. Kemudian bagalika litakan nasyirah kadal ala syiratiha. Ini supaya sempurna yang menunjukkan disyaratkan ridho ini. Itu seperti kata Nabi, katanya istiratiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradin
bahwasanya jual beli itu dasarnya tarodin, ridho sama ridho. Betul, itu ada Nabi itu ya. Cuma war ridho khafiyun, ridho itu tersembunyi. Karena tersembunyi sabar ma dia dulu alaihi faktu maka diiktibarkanlah yang menunjukkan atasnya minal lafzi daripada lafaz. Jadi begini, Nabi mengatakan innamal bai'u antaradi. Jual beli itu harus saling ridho sama ridho. Nah, bagaimana membuktikan ridho? Karena ridho itu dalam hati, tidak dapat terjangkau kita. Maka perlulah diucapkan, itulah ijab kabul tadi menyatakan dia ridho. Terpenuhi apa yang disuruh Nabi tadi. Karena dalam bahasa tidak diucapkan bahasanya mana tahu. Betul, Nabi mengatakan innamal bai'u antaradin. Itu sering alasan orang ya, jual itu dengan ridho dan sama-sama ridho. Bagaimana kita tahu ridho kalau tak diucapkan? Kalau memang di plaza-plaza kan tengok harga, ambil barang, bayar, pulang kan gitu. Nah, itu kan tidak membuktikan ridho sama ridho, tidak ada. Kalau begitu kita tinggalkan syariat jual beli, bukan soal dituntut di akhirat nanti itu tidak, tetapi kita meninggalkan syariat jual beli. Karena jual beli dalam Islam bukan begitu. Syarat jual beli ada ijab dan ada kabul. Ijab dari pembeli, dari penjual, kabul dari pembeli. Itu sama dengan nikah. Coba nikah tambah lagi. Kalau nikah ada saksinya lagi. Kalau ini nggak ada. Nah, kalau pakai saksi lagi payah. Ada itu yang pencarian identitas saksi kan. Ya, jadi dalam jual beli tidak ada saksi. Tapi ijab kabulnya ada. Kalau dalam nikah ijab kabulnya ada, mesti ada saksinya gitu. Jadi masalah rukun nikah itu ada saksi. Jual beli tak pakai saksi. Cukup berdua saja. Karena sama-sama ridho jadi, bagaimana mengetahui ridho kalau tak diucapkan, maka perlulah diucapkan. Nah ini baru bagian pertama ya. Memang masih banyak lagi, barangkali itu dulu, ya kan? Ini masih banyak. Jadi bisa kita ukur apakah jual beli kita sekarang jual beli yang telah terpenuhi syariat Islam di sana atau tidak. Itu aja dulu. Jadi barangkali itu dulu. Terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materinya cukup baik menyangkut masalah jual beli yang mungkin ya, selalu kita abaikan dalam masalah ini. Dan pada kesempatan ini kita buka saja sesi dan jawab berkaitan dengan materi yang barusan saya sampaikan oleh Tuan Guru kita. Dan yang pertama melalui SMS ada pertanyaan Ustadz, jika ada pembeli yang menanyakan berapa modalnya, apakah penjual wajib memberitahunya? Ini kan bahasa perusahaan Ustaz. Nah, biasanya gitu, kamu masih tahu atau masih tahu pun kadang-kadang bisa bohong. Nah, ini pertanyaan pertama melalui SMS. Ya, yang pertama tadi apa tadi? Modal. Menanyakan modal. Jadi begini, adakah punya hak si pembeli menanyakan modalnya? Ini gitu kan? Pembeli tidak berhak menanyakan modalnya. Si penjual tidak perlu menyebutkan berapa modal dibelinya. Tidak perlu, tidak wajib ya. Sebetulnya kalimat perlu itu dari kata fardu itu, masalah bahasanya. Itu perlu itu, bahasa Arabnya fardu. Tidak perlu dan tidak fardu, tidak wajib ya. Si penjual tidak wajib melalui pembeli sekian. Biasanya kalau dibilang begitu dan curiga, menurut apa saja itu. Dan tidak wajib. Jadi si pembeli pun tidak perlu menanyakan. Yang perlu sama pembeli adalah apakah sesuai benda ini dengan harga sekian atau tidak. Berapa kau beli, urusan kami itu bilang itu kan bukan urusannya itu. Tidak perlu diketahui berapa dibelinya. Jadi kalau dia tidak menjawab, itu tidak bisa kita tuntut dia, karena itu hak dia. Karena yang perlu di sini jual beli itu bukan itu ada syaratnya, cuma berapa harganya. Harganya sekian. Kita lah mengukur apakah sesuai atau tidak, kita pembeli kan gitu ya. Apakah setuju atau tidak.
Kalau mesti tahu dulu ini, wah ini kan udah susah itu. Ya, waktu kita udah jam 10.05, mohon maaf ya, lain kali masih lanjut materi masalah jual beli insyaallah. Ya, lain kali kita masih ada kesempatan untuk berdiskusi dengan tuan guru kita. Karena kebetulan ya tuan guru kita malam ini juga seperti biasanya ya beliau meninggalkan lokasi pengajian kita ini untuk istirahat. Dan semoga tentu kita diberikan Allah kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada tentu kita yang telah menyampaikan materinya cukup menarik pada malam yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz yang juga saya muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pengajian kita yang lalu sudah kita bicarakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah sudah kita bicarakan juga. Kemudian sholawat salam sudah kita bicarakan. Nah, sambungan dari masalah tersebut, ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalat dinu 'anit tauhidi. Jadi Nabi kita itu datang membawa tauhid. Sesungguhnya telah sunyi agama dari tauhid. Apa maksud ucapan itu? Menyambung pengajian kita yang lalu. Qauluhu ja'a bit tauhid. Perkataan nazim ja'a bit tauhid, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani. Beliau mengatakan Nabi itu datang membawa tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Wal muradu bil majid al-irsal. Yang dimaksud dengan datang itu adalah Nabi kita itu diutus membawa tauhid. Maka irsal itu sebabnya majid, datang. Nabi kita itu datang. Jadi maksudnya Nabi kita itu diutus Allah Subhanahu wa taala membawa tauhid. Kemudian Allah taala telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Kepada jami' tsaqalain, jami' mukallafin, kepada semua mukallaf minas tsaqalain, dari jin dan manusia. Jadi kerasulan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh mukallaf jin dan manusia. Minas tsaqalain, ada manusia, ada jin. Mana lebih dulu jin dari manusia? Apa alasannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Berdasarkan ayat tersebut, menurut keterangan ulama, lebih dahulu diciptakan jin baru manusia. Jadi dunia ini dahulu dihuni oleh jin, kemudian baru bangsa manusia. Nah, kenapa manusia dan jin itu disebut tsaqalain? Tsaqalain itu artinya apa? Dua yang memberatkan, dua yang berat. Apa maksudnya itu?
Ada mengatakan karena manusia dan jin itu memberatkan bumi. Keberatan berat dirasa bumi karena manusia dan jin. Satu. Ada yang mengatakan karena jin dan manusia itu telah membuat berat bumi ini dengan dosa-dosa mereka. Berat bumi ini memikul dosa mereka. Jadi dua. Ada yang mengatakan karena berat timbangan keduanya berupa kebaikan. Jadi ada tiga pendapat kenapa dikatakan thaqalain. Ada berat memberatkan bumi, ada berat bumi disebabkan dosa-dosa, ada lagi berat bumi disebabkan timbangan kebaikan atau berat di timbangan kebaikan. Keduanya manusia dan jin di atas dunia, alam dunia ini dan di akhirat nanti. Baik, jadi irsal atau risalah Nabi Muhammad SAW hanya kepada manusia dan jin. Jadi berarti tidak termasuk malaikat. Nabi kita itu diutus kepada manusia, Nabi kita itu diutus kepada jin, tidak termasuk malaikat. Benarkah begitu? Di sini diterangkan, keluar dengan manusia dan jin adalah malaikat. Karena malaikat itu Rasulullah tidak diutus untuk malaikat sebagai irsal taklif, tetapi diutus kepada malaikat sebagai irsal tasyrif. Kalau taklif tidak, kalau tasyrif iya. Kalau malaikat itu dibebani hukum tidak. Kenapa tidak? Karena malaikat itu mereka sudah senantiasa patuh kepada Allah Ta'ala. Kepatuhan malaikat itu disebut namanya jibiliyah. Sudah sifat malaikat semula jadi. Asal malaikat bagus, malaikat taat, malaikat tidak pernah membantah, tidak pernah membangkang. Jadi jibiliyah mereka itu baik, taat. Jadi namanya bukan irsal taklif, tetapi irsal tasyrif, untuk memuliakan mereka, bukan untuk membebani mereka. Kemudian yang mengatakan Rasulullah tidak diutus kepada mereka sebagai irsal taklif adalah Al-Imam Ar-Ramli. Syekh Ar-Ramli mengatakan irsal tasyrif, bukan taklif. Disebutkannya dalam kitab Syarah Minhaj, namanya Nihayatul Muhtaj. Syekh Ramli itu punya kitab karangan beliau namanya Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj itu kitab terkenal, kitab besar. Jumlah jilidnya ada 8 jilid, kitab besar. Jadi kata Syekh Ramli, kerasulan Nabi Muhammad kepada malaikat hanyalah irsal tasyrif. Tetapi berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau yang bernama Tuhfatul Muhtaj. Kedua kitab ini, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, adalah syarah dari kitab Imam Nawawi, Minhajul Talibin. Ini jumlah jilidnya ada 10 jilid besar. Jadi bedanya tadi, Syekh Ramli mengatakan kerasulan Nabi Muhammad kepada malaikat hanya tasyrif. Ibnu Hajar mengatakan kerasulan Nabi Muhammad kepada malaikat adalah irsal taklif. Sama dengan kita, taklif. Satu tasyrif, yang satu taklif. Tasyrif Syekh Ramli, yang taklif Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Bisa? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Ilmu tauhid. Untuk mengetahui satu ilmu ada namanya mabadi asyarah. Pembukaan yang 10 macam. Jadi ini kita pelajari dulu secara singkat. Definisi ilmu tauhid itu apa? Dia Nabi itu datang membuat tauhid. Tauhid itu apa?
Nah, tauhid menurut lughatan al-ilmu bi anna syai'a wahidun atau jalus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Misalnya batu bata. Batu bata itu disemen menjadi satu dinding. Itu namanya tauhid. Menyatukan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Ada lidi, sapu, kemudian kita ikat menjadi sapu lidi. Itu juga yang banyak berserak menjadi satu. Itu tauhid menurut bahasa. Jadi misalnya batu bata tadi, sapu lidi, itu tauhid. Tetapi menurut istilah bukan itu. Nah, menurut istilah ada suatu ilmu yang menetapkan akidah diniyah, diusahakan dengan dalil-dalil yang yakin. Jadi bukan tidak punya dalil, ada dalilnya. Umpamanya seorang ditanya, yakinkah Bapak Allah Ta'ala itu ada? Dia jawab, yakin. Berapa besar keyakinan Bapak? 100%. Sepenuhnya saya yakin. Kemudian tahu Bapak dalilnya? Kalau dalil saya tidak tahu. Nah, saya tahu itu, saya yakin, tapi tidak tahu dalil. Nah, ini mengetahui dalilnya wajib. Kalau tidak tahu dalil namanya taklid, al-muqallid namanya. Nah, jadi ada muqallid, ada arif. Nah, kalau al-arif ma'rifah, kalau al-muqallid taklid, yaitu orang yang tahu sifat yang 50, aqwaidul iman yang 50, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, 41. Kemudian 4 yang wajib bagi para rasul, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, 9. 41 tambah 9, 50. Sebagian mengatakan orang taklid sama dengan kafir. Kalau ini menjadi aturan, banyak orang kafir di Indonesia. Tak jadi Indonesia lagi masyarakat Islam terbesar di dunia. Ada yang mengatakan taklid itu mukmin asin. Dia beriman karena dia yakin. Dia asin maksiat karena tidak disediakannya waktunya untuk mengetahui dalil-dalil itu. Nah, jadi dalil tadi wajib. Mengenal Allah wajib, mengenal sifat itu wajib, mengenal dalil juga wajib, hampir wajib semuanya. Nah, jadi kata orang itulah sebabnya tauhid itu berat. Walaupun berat, dia ilmu pokok, tiang agama, mesti kita kuasai. Nah, kemudian mautu'nya yang dihantarkan ilmu itu apa? Yaitu zat Allah dari sisi sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz, dan para rasul begitu juga, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Nah, jadi mengetahui sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi Allah dan rasul-rasulnya, itulah hantaran ilmu tauhid yang dibahas dalam tauhid itu. Nah, jadi dari sini dapat kita bayangkan pelajaran tauhid kita ini masih muqaddimah, masih pendahuluan, nanti sampai kepada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatun ta'al hawadis, qiyamut ta'ala binafsi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. Sampai pening kita nanti. Nah, jadi ini hukumnya wajib. Nah, kemudian buahnya, buah ilmu tauhid itu ma'rifatullah bil barahin al-qat'iyyah wal fawzu bi sa'adatil abadiyah. Mengenal Allah Ta'ala dengan dalil-dalil yang putus, dalil jelas. Nanti kita baca dalil-dalil itu, kita intikatkan dengan baik dan bahagia, kebahagiaan yang abadi, sampai mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang abadi selama-lamanya di dalam surga. Dalam surga itu kita mendapat ridha Allah. Dalam surga itu kita bisa melihat Allah. Udah dapat ridhanya, melihat Allah lagi. Mau melihat Allah? Mau. Suka melihat Allah?
surga. Sampai kita rindu ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Bagaimana tidak rindu? Dari kecil kita sholat, menyembah Allah Ta'ala, tapi sampai tua ini tak kenal kepada Allah. Jadi rindu ingin bertemu Allah. Lebih kuat ingin bertemu Allah Ta'ala daripada ingin bertemu dengan surga. Tapi tak payah itu, karena melihat Allah Ta'ala itu di dalam surga. Kita yang di dalam surga, kalau Allahnya tak perlu pada surga. Ya, kemudian berikutnya, wafadluhu, kelebihan ilmu ini. Ilmu tauhid disebut semulia-mulia ilmu. Ilmu yang paling mulia itu ilmu tauhid, bukan ilmu fiqih. Bukan. Kenapa? Karena yang dibahas dalam ilmu tauhid itu tentang Allah. Allah itu maha mulia. Karena Allah maha mulia, ilmunya pun maha mulia. Ilmunya sangat mulia. Dan rasul-rasul, tidak ada makhluk Allah yang lebih mulia dari para rasul. Itulah kita pelajari. Jadi karena itu ilmu ini sangat mulia. Benar sekali apa dikatakan oleh penyair, ayyuhal mubtadi litatlub ilman, kullu ilmin abdul ilmil kalam, tatlubul fiqha kaitu sahya hukman, thumma falta munzilal ahkam. Wahai orang yang baru belajar, para mubtadi, hendaklah engkau menuntut ilmu tauhid. Semua ilmu itu adalah budak. Ilmu yang lain itu ibarat budak, hamba kalau dibandingkan dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nah, engkau pelajari ilmu fiqih supaya engkau benar dalam hukum. Tetapi kenapa kemudian kau melupakan yang menurunkan hukum? Misalnya, salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Siapa mewajibkan? Allah. Kalau begitu Allah dulu dipelajari, baru puasa itu. Allah dulu dipelajari, baru zakat itu, baru haji itu. Begitulah urutannya. Tapi dalam pelajari tak begitu. Mesti matang dulu dalam tauhid. Bahkan dalam satu daerah mesti ada ulama tauhid itu satu orang yang betul-betul handal, mampu menjawab segala permasalahan. Nah, sekarang ini ada pula orang menyepelekan masalah ini. Tak boleh disepelekan. Nah, jadi kau pelajari fikih supaya benar dalam hukum. Tapi kenapa kemudian kau lupakan yang menurunkan hukum? Pelajari baik-baik. Nah, kemudian yang menghantarkan, meletakkan ilmu ini siapa? Yang pertama, Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan pengikutnya. Yang kedua, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga kedua ulama ini apabila disebut namanya, berarti itulah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, idza utliqa Ahlus Sunnah, apabila disebut kata-kata Ahlus Sunnah, yang dimaksud dengan kata-kata itu adalah pengikut aliran Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah disebut orang penyelamat faham Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah disebut juga Sunni. Kalau di negara kita ini sekarang belum meriah istilah ini, Sunni, banyak pun orang tidak tahu. Tapi kalau di negara yang banyak Syiahnya, ada Sunni, ada Syiah. Karena di negara kita ini masih kecil, kurang dikenal. Padahal kita ini semuanya Sunni. Yang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi. Jamaah siapa? Jamaah sahabat. Kita mengikut sunnah Nabi dan jamaah sahabat Nabi. Ya. Udah malam. Mau turun pula hujan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan keterangan ini,
bukan yang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi menciptakan Al-Sunnah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan perkataan itu, mereka lah orang-orang yang pertama sekali menyusun kitab-kitab dan menolak paham-paham yang syubhat yang dikemukakan, yang dibentangkan oleh Mu'tazilah pada masa hidup mereka. Nah, kalau membuat ilmu ini sebenarnya para nabi, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi besar kita Muhammad SAW, tauhid itu tidak berubah, sama saja. Jadi para nabi lah yang menciptakan ilmu ini. Adapun kedua ulama tadi disebut penyelamat Ahlussunnah karena mereka lah yang dapat menolak syubhat dari Mu'tazilah. Mereka yang berjasa, bukan pendirinya. Pendiri sebenarnya adalah para nabi. Datanya dari nabi. Kalau kita ini dari Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Itulah membawanya. Nabi yang datang membuat tauhid, bukan Imam Abul Hasan, bukan Abu Mansur radhiyallahu anhu. Nah, kemudian namanya ilmu tauhid. Kenapa? Karena yang paling masyhur pembahasannya adalah wahdaniyah. Nah, wahdaniyah. Jadi wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Esa Allah Ta'ala pada zat, esa pada sifat, esa pada apa? Karena pembahasan utamanya adalah sifat wahdaniyat, maka ilmu ini dikatakan ilmu tauhid. Betul. Ada juga yang mengatakan ilmu kalam. Nah, bisa juga. Bahkan ada juga yang menamakan ilmu kalam karena pernah terjadi musibah besar tentang kalam Allah. Kalam Allah itu qadim atau baru. Pernah fitnah besar melanda umat Islam sehingga terbunuh pada masa itu ulama besar bermadzhab Syafi'i namanya Al-Imam Buwaiti. Imam Buwaiti itu terbunuh dalam kasus Al-Quran itu kalam Allah, qadim atau baru. Nah, itu Imam Buwaiti. Nah, kemudian ada yang menamakannya ilmu kalam, bahkan katanya sampai 8 nama. Nah, tadi ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ada ilmu lagi ilmu sifat 20, ilmu akidah, banyak namanya, tetapi maksudnya sama. Nah, ingat, setiap banyak namanya dalam bahasa Arab tanda apa itu? Tanda mulia. Nah, yang banyak namanya itu tanda mulia itu. Allah Ta'ala namanya 99, banyak, mulia. Nabi Muhammad namanya banyak juga, sekitar 67 nama, mulia. Kota Mekah banyak namanya, mulia. Kota Madinah banyak namanya, mulia. Nah, berbeda Indonesia, Indonesia banyak namanya teroris. Nah, itu. Banyak namanya. Nah, kemudian istimdadnya dalil-dalil akli dan nakli sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu menurut keterangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi itu ulama tauhid. Beliau kalau mengenal namanya dalam kitab-kitab tauhid, qala al-imam, berkata al-imam, pastilah dia itu. Siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Saking terkenalnya imam aja disebut oleh dia itu. Jadi Fakhruddin Ar-Razi ahli masalah filsafat, ahli mantik. Jadi berbicara masalah dalil lebih utama dalil akli dari dalil nakli. Dan itu nanti ada 3. Ada dalil akli, ada dalil sam'i, ada dalil nakli. Akan diterangkan pada pelajaran yang akan datang. Jangan pernah tidak datang, supaya kaji ini bisa bersambung. Dan kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz Arifin yang bersedia memperbanyaknya, diterjemahkan, diperbanyak.
Bukan saya saja, kalau saya yang Arabnya ini tak pandai saya menerjemahnya, tak bagus. Beliau bisa membaguskan bahasanya, simak bagus, simpan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan muncul bukunya. Setelah dibicarakan buku-buku di Ittihad ini, kumpulan ceramah akan dibukukan di Ittihad ini. Silakan nanti dibeli. Tapi dibeli jangan dalam masjid, di luar masjid. Tak boleh dalam masjid. Itu. Kemudian ada lagi hukum syara'nya. Apa hukumnya belajar ilmu tauhid? Wajib, fardu ain. Belajar ilmu tauhid al-wujubul ainiyu. Wujud ain, wajib atas setiap diri, bukan fardu kifayah. Kemudian wajib atas siapa? Setiap mukallaf, laki-laki atau perempuan. Laki-laki wajib belajar tauhid, perempuan wajib belajar tauhid. Sekadar cerita, kalau di masyarakat Kuala Tanjung ilmu tauhid ini lebih hebat orang sana dari orang sini. Mereka itu belajar tauhid dari sifat 20 ini kitab Melayu, tapi hebat tauhid. Di mana kita pernah mendengar ceramah Maulid, ceramah Isra Mi'raj, kajian wujud tidak bako. Kalau orang Medan pulang semuanya. Wujud, tidak bako, sampai jam 2 ditunggunya. Masya Allah. Malam Senin depan saya ke Kuala Tanjung. Ada yang menabalkan nama anaknya. Di sana itu menikah, ceramah. Ada yang menabalkan anak, ceramah. Tidak ada keyboard. Tak mau masyarakat itu keyboard. Ustaz diundang, ceramah. Nah, jadi ceramah itu tadi sifat 20. Nah, kemudian masalah-masalahnya adalah tentang sifat yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Kalau hukum namanya bukan wajib, wujub. Wujub, jawaz, istihalah. Kalau wajib, sudah ada yang dihukum dengan wajib itu, misalnya as-salatu wajibatun. Salat adalah wajib. Kalau hukumnya itu bukan wajib, itu wujub, wujub, bukan mustahil, istihalah, bukan jaiz, jawaz. Insya Allah nanti kita ceritakan. Nah, kemudian ini dinamakan muqaddimatul ilmi, disebut namanya al-mabadi al-asyarah. Sebelum kita belajar ilmu, sebaiknya mabadi ini, permulaan ini dibahas dahulu. Makanya tadi kita belajar fikih, apa gunanya, apa hukum mempelajarinya, dibaca dulu. Ini fardu ain, fikih juga fardu ain. Satu lagi, tasawuf juga fardu ain. Nah, pernah Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa ilmu tasawuf disia-siakan orang? Padahal dalil tauhid Al-Quran hadis, dalil fiqih Al-Quran hadis, tasawuf juga Al-Quran hadis. Jadi kalau tidak mau itu istilahnya iman, Islam, ihsan. Tuntut ilmu itu iman, Islam, ihsan. Dan di pengajian kita yang tercinta ini, Ittihad ini dibagi. Ada pengajian tauhid, ada pengajian fiqih, ada pengajian tasawuf, ada lagi pengajian tafsir, ada lagi pengajian hadis. Pokoknya kalau tamat dari sini jadi ulama. Tadi ada yang ketawa, dibilang ulama ketawa, mengetawakan ulama itu. Insya Allah nanti akan bangkit dari pengajian-pengajian ini, menggantikan ustaz-ustaz yang sudah tua, yang sudah berangkat nanti menghadap Allah Ta'ala. Nah, baik. Kemudian tadi ada disebutkan wa qad khalat dinu 'anit tauhid. Sesungguhnya sunyi agama dari tauhid. Nabi itu datang membuat tauhid. Agama pada bahasa itu sunyi dari tauhid. Malah apa yang masyhur?
tauhid tidak masyhur, yang masyhur musyrik. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW kepada bangsa Arab dan umat Islam seluruh dunia ini, umat manusia seluruh dunia, bukan mengatakan, wahai manusia, Tuhan kamu itu Allah. Ingat ya, Allah namanya. Kalau itu orang jahiliyah pun tahu. Tahu itu. Dari mana tahu? Ayah Nabi kita namanya Abdullah, hamba Allah. Kan ada itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya mereka ya Muhammad, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Jahiliyah pun tahu Allah, tapi salahnya ada. Disembahnya Allah, disembahnya juga patung, menjadi kawan Allah, syirik. Orangnya namanya musyrik. Lalu kenapa disembahnya patung-patung itu? Di samping Allah dia yakin, dia percaya, disembah juga patung. Tapi mereka sama patung, liqaribuna ila Allahi zulfa. Kami sembah berhala-berhala ini, kata orang jahiliyah itu, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi Allah disembahnya, berhala sembahnya. Gunanya berhala tadi untuk mendekatkan dia kepada Allah katanya. Itu makanya musyrik, syirik. Kita tak boleh begitu. Tidak ada calo-calo dalam menyembah Tuhan. Habis. Nah, jadi nah, barangkali sampai situlah dulu. Halo Ustaz kita yang lalu, Profesor Dr. Hasbalah Taib MA. Beliau pernah, saya waktu muda dahulu diundangnya ceramah maulid. Begitu ceramah dimulai turun hujan. Nah, kata-kata sambutan dia, alhamdulillah sekarang turun hujan. Ustaz kita ini enak tak bisa kita pulang. Jadi duduklah dulu pendengar ceramahnya. Ya. Jadi ini pulang kita. Nah, kemudian sedikit lagi nih. Wa qad khaladin. Jadi dalam kitab yang bernama, dalam kitab Jawharatul Tauhid ada dua sebutan. Wa qad khalat dinu anit tauhidi. Ada juga wa qad arad dinu aro. Ardinu anit tauhidi sama artinya sunyi. Aro itu asal artinya telanjang. Sesungguhnya telanjang tauhid, telanjang agama dari tauhid, tak bertauhid lagi. Jadi waqad khala ada, waqad ara ada juga. Tapi nampaknya kelihatannya waqad khala itu lebih bagus. Nah, jadi ibarat ini menunjukkan bahwasanya penyembah berhala abadatul asnam, penyembah berhala itu dinamakan agama. Jadi dia menyembah berhala, tapi orang itu juga dikatakan agama. Cuma agamanya tidak punya tauhid. Nah, jadi kalau begitu agama itu ada agama yang hak, ada agama yang batil. Agama yang batil yang menyembah selain Allah. Agama yang hak adalah menyembah Allah Ta'ala. Asyai'ul ladzi yu'bad, sesuatu yang disembah orang namanya Tuhan, tetapi sesuatu yang disembah dengan sebenarnya namanya Allah. Jadi Allah lah Tuhan kita. Nah, Tuhan banyak, tapi Tuhan yang sebenarnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian agama, apa yang dinamakan agama? Yang dinamakan agama ada artinya taat,
ada artinya ibadah, ada artinya pembalasan jasa, ada artinya hisab. Itu makna lughatan. Tetapi maknanya secara istilah yang pendek, agama itu adalah yang disyariatkan Allah kepada nabinya berupa hukum-hukum. Jadi Allah menyampaikan kepada nabinya, rasulnya, dengan perantaran malaikatnya, dan hukum-hukum itu disampaikan dalam agama tadi. Itulah agama. Nah, jadi demikian keterangan dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1277. Nama kitabnya Tuhfatul Murid. Kemudian ada lagi, Nabi dikatakan datang. Tadi saya jelaskan, datang itu maknanya diutus. Tapi ada juga tinjauan lain. Begini katanya, musannif menyerupakan keadaan Nabi ketika dia kembali ke alam hissi dan musyahadah setelah berhubung dengan alam ghaib dengan maji mahsus ba'dal ghaibah al-mahsusah. Ini agak lain sedikit. Waktu Nabi menerima wahyu, nah berarti Nabi itu putus dengan makhluk. Setelah itu dekat dengan Allah. Setelah itu kembali kepada makhluk. Itu namanya dia datang. Jadi maksud dari sini, sebagaimana telah dijelaskan, Nabi kita itu kembali ke alam hissi, ke alam musyahadah. Setelah Nabi berada di alam ghaib, maka dikatakan al-maji al-mahsus dari al-ghaibah al-mahsusah. Itulah Nabi tadi. Terakhir sekali, maksud agama sunyi dari tauhid, bahwasanya Nabi SAW waktu datang membawa agama, tiadalah mereka itu atas agama yang satu, bukan satu agama pada masa itu. Bahkan kanu ala adyanin mutafarriqah mukhtalifah, bahwasanya bahkan mereka berada dalam agama yang berbeda dan bermacam-macam pula. Dan inilah keterangan dari Al-Fadil Abul Fadl As-Sanari At-Tubani dari kitabnya Ad-Durrul Farid. Jadi itulah maksud dari syair, ala nabiyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu wa qad khalad dinu anit tauhidi. Selesailah sudah pembahasan mengenai ini. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini dahulu pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, panjang lagi pembahasannya. Nah, jadi kalau kita simak yang di belakang, alhamdulillahi ala silatihi, nah, sudah ada penjelasannya. Bahkan masing-masing nanti kalau mengajar tauhid bisa diceramahkan itu, bisa ceramahkan. Jelasannya kepada masyarakat, menjadi guru-guru tauhid. Karena sekarang ini guru tauhid langka. Jadi gurunya langka, muridnya lebih langka lagi. Nah, jadi nanti mudah-mudahan semua ini, dan tidak pun semua, sebagai besar dari majelis kita ini dapat mengajarkan itu masyarakat. Amin. Nah, demikian saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ucapan kepada Tuan Guru kita yang menyampaikan tadinya tentang ilmu tauhid tadi, cukup menarik dan akan bersambung materi ini untuk hari-hari yang akan datang. Dan malam ini juga kita tidak akan tanya jawab, ya, kita tidak akan tanya jawab. Dan sebagai penutup pengajian kita ini adalah doa yang dipimpin oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا ينقطع الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والتصدق والصدق في الجد والهزل والتواضع في القول والفعل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شرف مقامنا في محل الرحمة واكنفنا في ظل النعمة وبلغنا نهاية المراد والهمة وبيض وجوهنا يوم القدر والظلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah pengajian kita malam ini dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada malam ahad depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah.